diisi oleh honorer. Saya kasih gambaran kecilnya. Itu jumlah tenaga honor di DKI Jakarta 75% honorer di Dinkes Kesehatan, 25% yang ASN. Percuma regulasi disiapkan tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada pengawalan di situ. Ada titipan dari ini, titipan dari itu. Kita percuma, yang jadi korbannya kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kita menunggu keseriusan Komisi 2 dengan membuat pansus. Melalui pansus kita menunggu kabar gembira dari seluruh honorer, tidak hanya kesehatan, seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Ya, ASN PNS melalui apapun itu, melalui PP khusus, impres atau segala macamnya. Kita tunggu. Jangan sampai ada honorer yang digantikan posisinya oleh pelamar umum. Itu harus dikawal betul-betul. Tidak ada honor, tidak ada titipan. Ini yang harus dipastikan. Karena kita di lapangan itu sebetulnya regulasi udah disiapkan, implementasi regulasi ini yang harus dikawal juga sama pemerintah. Percuma regulasi disiapkan tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada pengawalan di situ. Ada titipan dari ini, titipan dari itu. Kita percuma, yang jadi korbannya kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kalau kita bicara beban kerja, tenaga kesehatan, non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes itu tidak kecil beban kerjanya, resiko kerjanya. Kita hitung berapa tenaga kesehatan yang meninggal dunia pas pandemi. Tidak sedikit. Apa pemerintah menjadikan itu sebagai pertimbangan? Enggak. Harusnya itu dijadikan pertimbangan. Kita menunggu keseriusan Komisi 2 dengan membuat pansus. Melalui pansus kita menunggu kabar gembira dari seluruh honorer, tidak hanya kesehatan, seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Ya, ASN PNS melalui apapun itu, melalui PP khusus, impres atau segala macamnya. Kita tunggu. Karena kita betul-betul berharap tidak adanya data-data siluman yang sudah didata oleh kalau di Kementerian Kesehatan melalui SI SDMK, tidak ada data-data siluman. Baik, mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan itu betul-betul mendapat kepastian khusus. Kita memperjuangkan 3 poin: kesejahteraan, kepastian status, dan juga regulasi. Terima kasih pimpinan sidang. Mudah-mudahan ini betul-betul terakomodasi dengan baik, dikawal dengan baik, dan tidak hanya menjadi janji-janji politik. Kita menungguin kepastiannya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pimpinan sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Nggak apa-apa, kita terima ya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas sama DPR, Komisi 2 kepada tenaga honorer kesehatan yang selama ini berjuang mati-matian memperjuangkan Indonesia lepas dari COVID. Tepuk tangan buat mereka semua. Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, silakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang hadir di sini. Bagi kita orang Batak, terima salam saya. Horas! 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 Horas buat Bapak Junimat Girsang. Izinkan Pak saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Herawati Ginting dari Polres Simalungun Pak. Polda Sumatera Utara. Mejuah-juah kita kerina. Izin Pak,
kami dari honorer kategori 2 Polri, Pak, ingin menyampaikan aspirasi dari semua rekan-rekan kita seluruh Indonesia, Pak. Izin, Pak, kami hanya berjumlah 2.190 orang, Pak. Dan pada tahun 2016 sudah diverifikasi dan validasi, bahkan SSDM Mabes Polri sudah mengajukan ke Menpan. Hingga saat ini, Pak, Menpan tidak ada tindak lanjutnya, Pak. Mohon, Pak, suratnya ada, Pak, dengan nomor B6328 bulan 12 tahun 2016. Sampai saat ini, Pak, tidak ditindaklanjuti. Sementara di surat, Pak, sudah dibuat untuk anggaran tahun 2017, 18, 19 untuk CPNS, tapi sampai saat ini, Pak, kami tetap PHL atau honorer kategori 2. Dan saat ini, Pak, bahkan dikeluarkan PP yang dilakukan untuk pemetaan, Pak. Sehingga dipisah-pisahkan, Pak. Ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, diutamakan yang sarjana, Pak. Sementara yang SMA, SD, SMP ini, Pak, sudah memahami apa tugasnya. Jadi kami mohon, Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini, Pak. Jangan dipilah-pilah, Pak. Hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Diangkat secara tes prioritas, Bapak. Jadi Bapak, kami mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2, bantulah kami, Bapak, memperjuangkan nasib kami. Sehingga kami tidak sia-sia datang ke Jakarta, Bapak, dengan dana partisipasi rekan-rekan kami, Pak, 50.000 per orang agar kami sampai ke tempat ini. Dan kami juga berterima kasih, Bapak, buat Bapak Junimat yang sudah bersedia menerima kami hadir kemarin itu, Pak, di Dapil. Sudah kami serahkan semua data-data itu, Pak. Demikian, Bapak. Mohon perjuangkan nasib kami, Bapak. Hanya 2.190 orang. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Ketua Ikatan Honorer. Selanjutnya Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, izinkan kami dari honorer pemadam kebakaran Kabupaten Tegal yang alhamdulillah hari ini bisa diantar langsung oleh beliau Bapak Agung Widiantoro, anggota Komisi 2 dari Brebes. Terima kasih Pak Agung. Kami juga diantar langsung oleh anggota di fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal. Terima kasih Pak Jenny yang hari ini hadir juga. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah anggota kami sedikit, Pak. Hanya 36 orang yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Hanya 36 orang. Dan kebetulan Bupati Tegal sudah menyampaikan formasi sejumlah 36 juga. Tetapi melihat juknis yang ada, yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB, sepertinya itu akan menghambat teman-teman kami yang sudah puluhan tahun mengabdi di pemadam kebakaran. Jadi kami berharap bahwa Komisi 2 sebagai bapak kami yang terakhir di Indonesia ini bisa memperjuangkan nasib 36 orang ini, agar pertama adalah diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal, toh hanya 36. Kalau menerima orang lain yang di luar 36, itu ongkosnya lebih mahal. Pertama, mereka yang 36 ini sudah 20 tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran. 20 tahun mengabdi itu kalau dihitung diklat, itu udah miliaran, Pak. Miliaran. Dan mereka juga memiliki tingkat keterampilan yang luar biasa, meskipun gaji mereka hanya 62.000 per hari. 62.000 per hari. Kemudian dengan tingkat keamanan dan resiko yang luar biasa, setiap hari ada kebakaran, tetapi tanpa pelindung baju pemadam kebakaran yang memadai. Sehingga mohon dengan sangat agar Ketua Komisi 2 bisa memperjuangkan kami semuanya 36 ini diangkat langsung sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal. Saya kira itu Bapak Ketua Komisi. Bapak bisa mewakili tenaga damkar Indonesia atau cuma Kabupaten Tegal aja? Ada nggak yang sama kayak gini? Ada Pak.
Ada Pak. Hampir semua pemadam kebakaran Kabupaten Tegal kan di seluruh Indonesia juga bernasib sama Pak. Iya, oke. Siap. Makasih. Kami kira itu Pak, dari kami tidak ada lagi tempat bagi kami untuk mengadu kecuali di DPR RI Pusat Jakarta. Oke. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ketua Forum Tenaga Damkar Kabupaten Tegal. Tadi tenaga honorer Kemnakes berapa jumlahnya total? Bisa terdata nggak? Kalau untuk secara nasional honorernya itu kurang lebih yang kemarin yang divalidasi melalui SIDMK itu 255.249. Oke. Itu yang terdata. Oke. Belum lagi yang terdata. Baik. Pimpinan. Baik. Jadi 255.000, 90.000, 2.000. Nah, itu nanti memang urusan Komisi 2. Kalau yang 36 Kabupaten Tegal itu urusan Pak Agung aja. Gini, pimpinan. Sama Pak Agung itu. Pimpinan itu terkait dengan yang sudah lulus, kuotanya sudah diiyakan oleh Kemenpan begitu. Iya. Itu kalau 36 kecil lah sama Pak Agung itu. Iya kan? Kecil. Kalau yang ribuan baru nanti komisi. Kalau yang 36 Kabupaten Pak Agung beres itu. Betul Jadi Ketua. Bapak habisnya langsung ketemu Pak Agung aja. Betul Ketua. Pak Agung Terakhir, super itu. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia. Ini pamungkasan, ini induknya ini. Silakan, Pak. Alhamdulillah Pak. Makasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, pimpinan sidang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 yang saya hormati dan kami banggakan. Salam perjuangan kepada teman-teman honorer se-Indonesia. Hari ini kami berada di ruang Komisi 2 merupakan satu kehormatan bagi kami untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat kami honorer. Kalau dari Pol PP tadi Pak sudah disampaikan, pemadam kebakaran juga pun sudah disampaikan persoalan keinginan. Satu keinginan kami semua adalah satu ASN, pegawai negeri sipil ataupun P3K. Namun yang saya baca persoalan-persoalan yang ada saat ini terkait dengan honorer, saya kalau minta sedikit memflashback ke belakang bahwa persoalan honorer menjadi sorotan utama hari ini karena lahirnya PP 48 tahun 2005. Setelah lahir PP 48, seyogianya 49. 48 Pak, 2005. Oh, Dasar. baru emang. Iya, kalau saat ini PP 48 49 tahun 2018. Jadi seyogianya kalau memflashback ke belakang bahwa seharusnya sudah tidak ada tenaga honorer. Kalau kemudian seluruh pemerintah menjadikan hukum menjadi panglima di negeri ini. Di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah 48 2005 jelas mengatakan bahwa sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer ataupun sebutan lainnya kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini Pak yang harus kita garis bawahi. Kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kenapa lahir PP 43 tahun 2007 dengan PP 56 tahun 2012? PP 43 lahir tahun 2007 untuk menyelesaikan persoalan 59.000 yang tidak terselesaikan dengan PP 48 tahun 2005. Dasarnya ini Pak. Kemudian untuk menyelesaikan sebanyak 59.000, masukan dari pemerintah daerah pada saat itu memberikan bahwa masih ada tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN. Sehingga lahir surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Untuk mendata, disinilah
cikal bakal lahirnya honorer. Honorer kategori 1 di surat edaran Menpan nomor 5 2010 ini membagi honorer kategori 2 dan honorer kategori 1. Tahun 2013 kami mengikuti tes sesama honorer pada saat itu. Kami tidak lulus sebanyak 438.000 kalau tidak salah. Kami tidak lulus itu bukan karena kami tidak mampu, tidak. Kami tidak lulus karena kami tidak punya siapa-siapa di sana, tidak punya koneksi. Sehingga kami lahir orang-orang yang walau alam kami tidak tahu. Kemudian setelah itu kami melakukan konsolidasi di komisi, di DPR RI, komisi 2, komisi 9, komisi 10. Kemudian lahir peraturan pemerintah 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kami perkumpulan honorer kategori 2 memperjuangkan 1 yang bertugas, mereka yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan sebagai guru, melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan, melakukan tugas penyuluh sebagai penyuluh, dan tenaga teknis administrasi lainnya sampai dengan saat ini keberpihakan PP 49 2018 yang turun kepada Perpres 38 2020 sampai pada perubahan kedua hari ini Kepmenpan RB 7, Kepmenpan RB 1197 dan Kepmenpan RB nomor 76 2022 tidak ada Pak keberpihakan dengan tenaga teknis. Karena apa Pak? Tenaga teknis hari ini berbicara tentang jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Di Perpres 38 sebanyak 147 jabatan tidak ada tenaga teknis. Kenapa tidak ada tenaga teknis, Pak? Ketersediaan jabatan di pemerintah daerah inilah yang jadi persoalan. Karena yang amanah dari Perpres 38 Kepmenpan RB 1197 maupun 76 itu mengisyaratkan semua jabatan fungsional. Nah, kondisi hari ini 98% di instansi pemerintah daerah adalah jabatan struktural. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Saya memenuhi persyaratan di PP 49 2018, setiap instansi pemerintah daerah dalam menyusun tingkat kebutuhan harus berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Saya bersama Kepala BKD dengan Sekda menghadap Kemenpan yang kami bawa Pak, analisis beban kerja yang kami bawa, tetapi jabatan struktural semua sehingga tenaga teknis tidak diakomodir dalam penerimaan. Yang kedua, persoalan tenaga teknis sangat berhubungan dengan merit system. Merit system mengawinkan antara kompetensi, jabatan dan kualifikasi. Nah, kondisi hari ini adalah tenaga teknis dari Sabang sampai Merauke jabatan untuk kualifikasi tingkat pendidikan adalah SMA. Bahkan ada yang SMP, Pak. Bahkan ada SMP. Diploma 3 banyak. Dan guru hari ini, Pak, ada rekan-rekan kami yang masih menjabat pendidikan SMA bahkan. Masih ada yang diminta untuk mengajar. Diploma 2 juga mengajar. Diploma 3 juga mengajar. Nah, mungkin lewat kegiatan hari ini yang sidang hari ini, kami sangat berharap di pundak bapak-bapak kami menitipkan harapan kami, menitipkan apa yang menjadi keinginan kami untuk diselesaikan menjadi ASN. Itu adalah tugas kami sebagai forum untuk mewakili teman-teman semua. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan mohon izin instruksi pimpinan. Pimpinan. Pimpinan izin. Nanti kalau kebanyakan nanti nggak ada yang ngurusin loh sana. Kalian mau diurus apa enggak? Mau denger aja atau kita mau ngurusin? Ini Bapak dari mana? Ya, saya dari Forum Nakes ingin menyampaikan keadaan sebenarnya saat ini Pak dengan SE Menpan yang terbaru yang bikin gaduh di lapangan Bapak. Tulis saya nanti, tulis saja nanti. Ya. Kita 5 menit saja Bapak, mohon izin pimpinan.
Berapa? 5 menit. Soalnya kan 3 menit. Oke, 2 menit, siap. 2 menit, 2 menit. Oke, terima kasih pimpinan. Saya akan mencoba menyampaikan ini terkait dengan gaduh. Saat ini adanya surat edaran Menpan RB, Bapak. Nomor B1511 M.SM 01 tahun 2022. Di mana ini ada pendataan pemetaan tenaga honorer. Di mana tenaga BLUD ini tidak didata, Bapak. Padahal sesuai dengan PP 49 tahun 2018 jelas-jelas dikatakan di pasal 99 ayat 1 ayat 2 bahwa status BLUD inilah yang paling punya hak legalitas yang kuat untuk menjadi diangkat P3K. Coba kita mari tarik Bapak, mungkin Bapak-bapak di Komisi 2 ini yang membuat Undang-Undang ASN, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di pasal 6 dinyatakan bahwa jenis kepegawaian ada 2, Bapak, PNS dan P3K. Tapi saat ini regulasi-regulasi yang muncul tumpang tindih. Kalau kata Pak Presiden, banyak aturan ini semakin ruwet. Nah, ini sedang diperagakan oleh Menpan RB. Pendataan sering kami terima untuk menyelesaikan pendataan. Kami mohon untuk pendataan ini harusnya dipegang atau di backup oleh BKN. Semua tenaga honorer ini didata oleh BKN sehingga database-nya, datanya itu ada di BKN. Tinggal nanti mau diprioritaskan yang mana, tinggal ngambil data di BKN, Bapak. Saya ambil contoh. Ini real sedang ramai di lapangan, Bapak. Tentang SE Menpan ini. Oke. Ya, dan kami tenaga kesehatan itu banyak jenis sekali, Bapak. Ada tenaga sukarela, ada BLUD, ada penugasan khusus, ada TKS luar biasa di luar Jawa, terutama di Sumatera. Saat ini gaji tidak serapa, tapi ada kenaikan BBM, inflasi yang sangat tinggi, kebutuhan hidup sangat luar biasa. Oke. Kami berjuang melawan COVID tidak main-main. Jumlah ada ribuan teman-teman kami yang gugur. Apalagi penolakan-penolakan saat kami menangani COVID. Bapak mungkin sudah tahu seperti apa menjadi korban bullying di media. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Pimpinan 1 menit, pimpinan dari Banpol PP. Sama kan, aspirasinya sama pasti. Kita menambahkan untuk substansi hukumnya, pimpinan dari Banpol PP. Udah paham nanti. Ya. Mohon izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sama-sama sudah dengarkan aspirasi dari 1, 2, 5 ya. Forum yang menyampaikan hampir sama, minta diperjuangkan supaya status mereka ini diperjelas oleh negara, oleh pemerintah. Nah, karena memang tadi saya sebutkan kita akan ada agenda jam 13, ini sudah lewat. Saya minta sebelum saya tutup, 3 orang lah yang mewakili dari Komisi 2, tapi nggak boleh lebih 5 menit ya Pak Gaus ya. Nanti kita nggak, pansusnya gagal nanti ini. Pak Junimat ya? Pak Junimat, waduh ini lebih dari 1 aja Pak Gaus, kecuali 2 menit. Silakan. Ya udah Pak Junimat, Pak Gaus, Pak Mardani, Pak Muras, Pak Rifki sama Bu Dian. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami senang, gembira, bangga Bapak Ibu bisa berkunjung ke Komisi 2, ya, ketemu dengan kami di sini dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi. Kita akan membentuk pansus, bukan panja, Pak. Pansus untuk honorer. Kenapa demikian? Kita berkaca kepada undang-undang Otsus. Kalau di Papua sana, Pak, diputuskan di Komisi 2 itu, umur 40-45 bisa menjadi ASN, Pak.
Nah, kita akan mengambil itu sebagai salah satu contoh nanti untuk para honorer ini. Ya. Kita tunggu dari pemerintah apakah anggaran mereka cukup, Pak. Sekarang kan masalahnya itu, Pak. Selalu bicara anggaran kita ini. Iya kan? Walaupun anggaran diketok di DPR, tapi kan eksekutornya itu pemerintah, Pak. Nah, ini, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong kawal kami ya di Komisi 2, di Pansus ini supaya bisa bekerja maksimal dalam rangka memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih Ketua. Pak Gaus, 2 menit. Siap pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja karena dibatasi oleh pimpinan untuk berbicara. Pertama, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh kawan-kawan yang menyampaikan aspirasinya kepada kami. Kedatangan Bapak Ibu adalah pada tempat yang tepat dan waktu yang pas. Kenapa demikian? Apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, sebelum Bapak-Bapak dan Ibu datang, kami sudah punya inisiatif untuk membuat pansus yang diinisiasi oleh Komisi 2 lintas komisi. Dan saya perlu ingatkan kepada Adinda yang Dinkes. Apa yang kalimat yang Adinda sampaikan kepada kami. Sebelum Adinda datang, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi. Baru kami dilantik 1 Oktober, setelahnya itu langsung bicara tentang honorer. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah walaupun pada hari ini Adinda menyampaikan aspirasinya, jangan kami yang meminta untuk disampaikan aspirasi. Yang sebetulnya adalah kami sudah melakukan, memperjuangkan terhadap aspirasi para honorer di seluruh Indonesia, bukan hanya dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan, insya Allah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi 2 yang akan membentuk pansus yang akan dikoordinasi oleh Ketua DPR, mudah-mudahan aspirasi Bapak Ibu akan terwujud. Mudah-mudahan Allah. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Gaus ini tadinya masih di Kolombia loh, pulang gara-gara mau terima bapak-bapak. Pak Mardhani. Kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan dulu buat pimpinan Komisi 2 ya. Terima kasih pimpinan, Pak Doli, Pak Junimart, dan teman-teman semua. Harus lebih sering kita menerima teman-teman dari masyarakat. Karena kadang-kadang apa yang di atas meja beda dengan apa yang ada di lapangan. Ya. Dan yang dirasakan tuh bukan yang di atas meja, tapi apa yang ada di lapangan, ya. Karena itu sering-seringlah menyuarakan aspirasinya, ya. Karena tempat ini memang tempatnya rakyat. Kami yang wakilnya, teman-teman adalah pemilik utama gedung ini, ya. Terhadap aspirasi yang ada, 2 saja saya usul pimpinan. Yang pertama, kita harus betul-betul memastikan sebelum November 2023 seluruh aspirasi kawan-kawan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ya. Pemerintah itu harus jadi ayah bagi anak-anaknya. Ya.
Kalau tadi ada anggaran, kalau saya pribadi anggaran IKN sama anggaran kereta cepat bisa kita alihkan untuk teman-teman semua. Itulah. Yang kedua perlu dibuat forum komunikasi dari semua teman-teman agar suaranya terus didengar dan terus bergaung sampai kepastian pengangkatan teman-teman dipenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga honorer IKN penting juga. Ya. Ya. Tanggal 12 kita insya Allah akan turun di depan istana. Ya. Pak Muras. Terima Ya. Ya. Tanggal 12 kita insya Allah akan turun di depan istana. Ya.